Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulla 'asir wa altaf bina fi taysir kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dikecilin dikit aja enggak apa-apa Bang Jis ya, biar enggak terlalu menggema. Baik, ibu-ibu kabar sehat semua? Alhamdulillah. Ya Allah, saya kangen banget sama ibu-ibu ini, insyaallah. Lama banget saya gak ketemu, Masya Allah. Alhamdulillah kalau ibu-ibu sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu-ibu, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita setelah sekian lama. Ya, tapi mudah-mudahan ibu-ibu nggak lupa sama saya lah ya. Mudah-mudahan. Baik, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita nikmat keimanan. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita nikmat sehat. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kepekaan untuk bisa menghadiri majelis ilmu, dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih kumpulkan kita dalam keimanan ibu-ibu di tengah dimana kita tahu bahwa banyak sekali fitnah-fitnah yang sering kali kita dapati di kehidupan kita. Tapi alhamdulillah berkat Allah Subhanahu Wa Taala kita masih dalam koridor untuk terus beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izin saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, beberapa materi insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi mukadimah bagi kita semua. Nanti tentunya pasca dari kajian tolong nanti jangan pulang dulu ya, nanti ada beberapa pengumuman nanti insyaallah. Tapi sedikit untuk memberikan mukadimah kepada ibu-ibu sekalian, kita akan coba untuk perkumpulan ini agar makin berkah, kita gunakan untuk majelis ilmu lebih banyak insyaallah ibu-ibu sekalian. Baik, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang membedakan antara orang mukmin dengan yang lainnya? Apa yang membedakan antara orang yang Islam atau orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama yang tidak? Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi ibu-ibu sekalian. Manusia, orang, kalau hidup di muka bumi ini, dia tidak memiliki sandaran. Dalam arti, kalau toh misalkan dia itu hidup sendirian, ya, tidak memiliki keluarga misalkan, dia tidak memiliki kawan, nggak punya orang-orang di sekitar dia pasti akan stres banget. Kenapa? Karena dia kalau toh misalkan butuh sesuatu, dia tidak bisa minta tolong kepada orang lain. Kenapa? Karena keluarganya tidak ada, karena saudara-saudaranya tidak ada. Maka orang kalau dia merasa sendirian atau dia berada di dalam kesendirian, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ibu-ibu sekalian. Tapi berbeda saat misalkan kita memiliki keluarga yang dekat dengan kita. Kita punya saudara-saudara yang dekat dengan kita. Kita punya tetangga-tetangga yang masih peduli dengan kita. Kita masih punya teman-teman di kajian yang masih menerima kita satu sama lain. Maka kalau kita sudah punya kawan, kita sudah punya saudara, kita punya teman kajian, alhamdulillah. Berarti tandanya kalau toh ternyata pada hari ini saya merasa sedih, saya nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena saya masih punya kawan saya yang siap untuk membantu saya kapanpun. Nah, pertanyaannya adalah, apakah selalu kawan-kawan kita itu mampu menemani kita? Belum tentu. Terkadang ada kawan kita yang meninggal, ada kawan kita yang tiba-tiba cuek sama kita, ada yang nggak tahu sebabnya apa tiba-tiba ninggalin kita. Mungkin pernah ibu-ibu ya, nggak tahu kita salahnya apa, tiba-tiba dia mukanya sinis sama kita. Kita nggak tahu salah kita apa, terus tiba-tiba dia itu kalau disalamin, dia nggak mau jawab. Manusia itu datang dan pergi, ibu-ibu. Dia tidak bisa dijanjikan perasaannya. Pada suatu ketika, seseorang mungkin akan menjauhi dirinya. Pada suatu ketika, seseorang itu mungkin akan merasa kecewa dengan orang lain.
Karena atas dasar beberapa sebab. Maka dari itulah seorang yang selalu di dalam kebaikan, seorang yang terus berada di dalam kepedulian terhadap saudaranya, maka dia yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah para sahabat selalu mengatakan kepada kita semua bahwa sumbangan terbesar yang harus kita lakukan kepada saudara kita adalah menjalin tali silaturahim satu sama lain. Bahkan dalam satu hadis, yang hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Beliau menyebutkan, ibu-ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Pengasih. Wa khalaqtur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahim. Mohon maaf ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahim. Dan rahim itu dimiliki oleh para wanita. Rahim itu dimiliki oleh para ibunda. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai mahkota yang terdapat dalam jiwa wanita. Perhiasan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala namakannya dengan rahim. Rahim itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Ar-Rahim dan Ar-Rahman. Artinya apa? Sumber kasih sayang, sumber kekasihan itu terdapat di dalam rahim seorang ibu. Sumber kasih sayang terdapat dalam diri seorang wanita. Artinya ibu-ibu sekalian, kalau kita sebagai seorang mukmin, ya Allah, ini jeglek Bu ya, bahasa Indonesianya, jeglek. Mati lampu. Kita masih merasa senang, kita masih merasa tenang. Berapa banyak orang-orang yang mengalami kekayaan yang sangat luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang mendapati kekayaan yang luar biasa banyaknya, tapi dia tidak pernah tenang, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena dia dihantui dengan suatu kemiskinan. Dia dihantui dengan rasa kekurangan. Perhatikan kata Rasulullah SAW, "Man kana hammuhud dunya." Barang siapa manusia yang berorientasi hidupnya untuk dunia, farraqallahu lahu amrahu. Allah akan cabik-cabik, Allah akan porak-porandakan seluruh kehidupannya. Dia rencanakan di tahun ini untuk mendapatkan sesuatu, lalu Allah gagalkan. Di tahun ini dia pengen umroh, tapi Allah gagalkan. Di tahun ini dia pengen dapat tabungan misalkan 1 miliar, misalkan Allah gagalkan di situ. Semua rencana-rencana hidupnya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berorientasi kepada dunia. Wa ja'alal faqr fi ainaihi, baina ainaihi. Dan Allah akan letakkan kefakiran, Allah akan letakkan kemiskinan di depan matanya. Artinya, Allah mungkin nggak meletakkan kefakiran dalam hatinya, enggak. Tapi Allah letakkan kefakiran, atau Allah Subhanahu wa taala letakkan kemiskinan di depan matanya. Artinya apa ibu-ibu? Dia mungkin punya banyak hal. Dia mungkin punya banyak uang. Rekeningnya itu apa bahasa Jakartanya itu bejibun ya Bu ya. Banyak banget. Hartanya luar biasa banyaknya. Tapi karena Allah letakkan kefakiran, Allah letakkan kemiskinan di depan matanya, akhirnya apa? Uang yang begitu banyaknya, rekening yang begitu banyaknya, itu tidak ada nilainya. Sekarang coba perhatikan, Bu. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi. Sekarang saudara-saudara kita di Palestina itu mengalami kehancuran yang sangat luar biasa. Pertanyaannya adalah, kenapa kok negara-negara Arab di sekitar Palestina itu tidak bisa memberikan bantuan kepada saudara kita di Palestina? Artinya, harta mereka, triliunan harta mereka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang begitu melimpah yang dimiliki orang-orang Arab di sekitaran Palestina yang begitu luar biasanya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mampu untuk memberikan bantuan kepada saudaranya. Suatu kenikmatan harus dimiliki, yang bisa dimiliki oleh setiap muslim adalah saat dia mampu untuk melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Tapi sekarang bayangkan. Coba perhatikan ibu-ibu sekalian. Kita mungkin tidak sekaya orang-orang yang ada di sana. Tapi kalau kita mau donasi, kalau kita mau transfer uang misalkan, mau bantu orang lain, itu mudah banget. Tapi sekarang bagaimana orang-orang yang kekayaannya sangat luar biasa untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina aja nggak mampu. Artinya Allah cabut keberkahan dalam harta tersebut. Maka dari itu ibu-ibu sekalian,
Jangan pernah merasa minder, kenapa harta saya itu sedikit, kenapa rekening saya sedikit, kenapa kok tiap hari itu saya harus memikirkan gimana cara menafkahi anak saya, bagaimana cara memberikan makan anak saya. Kita nggak perlu terlalu khawatir dengan hal-hal seperti itu. Selama keberkahan itu masih melekat di dalam hati kita, keberkahan itu masih melekat di dalam harta kita, maka jangan pernah khawatir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menilai banyaknya harta seseorang, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan dalam harta tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang saya ingin memberikan beberapa syarah berkaitan dengan apa sih yang membuat seorang mukmin itu berbeda dengan yang lain. Kenapa seorang mukmin itu memiliki kekhasan yang sangat luar biasa. Coba ibu-ibu yang buka mushaf, yang bawa mushaf, coba buka surat Al-Anfal ayat 2. Al-Anfal ya. Al-Anfal. Al-Anfal ayat 2. Ada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Baik, Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat yang ke-8 ibu-ibu ya. Ayat kedua, Bu. Baik. Coba kita perhatikan ibu-ibu sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Baik. Perhatikan ibu-ibu sekalian. Ayat ini ayat yang sangat dalam sekali. Ayat ini yang akan menjadikan pembeda antara seorang mukmin dengan yang lainnya. Ayat ini yang membedakan antara para ibunda yang ada di sini dengan orang-orang lain yang di luar sana. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innamal mu'minun. Hanyalah orang-orang yang beriman. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi sifat orang-orang yang beriman adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila didengarkan, apabila disebutkan ayat-ayat, disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersirat, atau kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersurat, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdengar di telinga kita, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tercantum di dalam pikiran kita, wajilat qulubuhum, hatinya bergerak. Coba, kalau kita mendengar Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, ibu-ibu sekalian, bagaimana kita bisa bergetar hati kita? Siapa yang mampu untuk menggetarkan hati kita saat disebutkan kata Allahu Akbar di telinga kita? Orang mungkin akan teriak dengan mudahnya. Ada orang yang teriak misalkan di sana, teriak. Kita akan segera menuju kepada orang tadi, barangkali orang itu butuh bantuan. Tapi apakah hati kita itu bergerak? Belum tentu. Hati kita belum tentu bergetar. Kita mungkin hanya terfikir untuk membantu orang tadi. Kalau tiba-tiba ada suara yang kencang. Tapi saat disebutkan takbir Allahu Akbar, betapa hati kita bisa bergerak. Kalau kita mengikuti aksi-aksi kemarin bela Palestina, kita bisa melihat bagaimana takbir yang diucapkan oleh saudara-saudara kita, bahkan diucapkan oleh diri kita. Bagaimana itu bisa memiliki roh yang sangat luar biasa, membuat diri kita itu bisa menjadi lebih bergetar hatinya. Artinya, kalau kita masih bergetar hati kita saat mendengarkan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sudah mendapatkan satu sifat sebagai seorang mukmin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila didengarkan, disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keimanan itu akan naik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sebutkan satu buku yang masih bertahan hingga sekarang, yang menjadi pedoman umat manusia. Kita tidak akan pernah menemukan buku tersebut. Kita tidak akan pernah menemukan puisi manapun.
kita tidak akan pernah menemukan cerita apapun yang lebih indah, yang lebih luar biasa maknanya, yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup manusia selain daripada Al-Quran. Keimanan itu bisa bertambah ketika kepasrahan itu makin juga bertambah, ibu-ibu sekalian. Sekarang kalau kita hidup ini tanpa kepasrahan, bagaimana capeknya hidup ini kalau kita tidak memiliki kepasrahan, ibu-ibu sekalian. Betapa kita sudah mengalami kesulitan yang sangat luar biasa dalam hidup kita, tapi kita tidak bisa pasrah dengan itu semua. Kepasrahanlah yang mampu membuat hati kita menjadi lebih tenang. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita akan bertambah. Artinya apa? Kita menemukan semua solusi hidup kita di dalam Al-Qur'an. Kita menemukan semua cara-cara untuk menyelesaikan semua problem kehidupan kita di dalam Al-Qur'an. Saat Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, maka tidak perlu khawatir, ibu-ibu sekalian. Tidak perlu kita untuk mencari quotes-quotes. Kita nggak perlu mencari mencari di Instagram gitu ya, kalimat-kalimat yang indah-indah di situ ya, gombalan-gombalan yang indah-indah. Kita nggak perlu cari-cari hal-hal yang seperti itu. Cukup dalam Al-Quran yang di sana terdapat ucapan-ucapan indah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu sekalian, itu adalah dua sifat pertama. Sifat pertama orang mukmin adalah pada saat dia disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keimanannya akan bertambah. Dan yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertawakal. Ibu-ibu sekalian, saya ingin coba berpindah ya, akan berpindah kepada surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab. Sebentar, Bu. Saya coba bukakan di ayat keberapanya, saya harus cek dulu di dalam surat Al-Ahzab yang jelas. Surat Al-Ahzab. Ini menjelaskan tentang perang Ahzab, Ibu-ibu. Baik. Coba buka surat Al-Ahzab, ibu-ibu, di ayat yang ke-10. Surat Al-Ahzab di ayat yang ke-10. Surat Al-Ahzab itu surat ke-33. Surat ke-33 di ayat yang ke-10. Ayat ke-10 ya, Bu ya. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Baik. Ada yang bisa bantu saya? Di ayat 10 coba dibacakan, izin. Ada yang bisa bantu saya, Ibu-ibu? Silakan. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Baik. Terjemahannya izin? Izin terjemahannya ya. Baik, terima kasih. Baik. Nanti kita akan baca ayat setelahnya. Coba perhatikan Ibu-ibu sekalian. Surat ini itu membahas tentang keadaan kaum muslimin pada saat perang Ahzab. Perang Ahzab itu adalah perang yang terjadi atau yang biasa disebut sebagai perang Khandaq. Perang Khandaq itu artinya saat Rasulullah SAW membuat satu strategi perang berdasarkan saran daripada Salman Al-Farisi untuk membuat parit atau membuat jurang. Jadi, perang Khandaq ini adalah perang yang terjadi atau yang perlawanannya itu antara kaum muslimin dengan koalisi orang-orang kafir. Koalisi orang-orang kafir. Jadi
ada orang kafir Quraisy di sana, lalu ada beberapa kabilah-kabilah Arab di sekitar. Artinya, kaum muslimin itu betul-betul dikepung. Jadi ibaratnya ibu-ibu, misalkan contoh ini adalah Madinah gitu ya. Nah, kaum muslimin itu saat itu dikepung. Betul-betul dikepung. Jadi mereka itu yang ada di dalam itu nggak bisa keluar. Kalau sudah dikepung ibu-ibu, maka otomatis persediaan makanan dari luar itu nggak bisa masuk. Dari luar nggak bisa masuk, otomatis kelaparan akan melanda pada waktu itu. Di sisi lain, orang yang ada di dalam pun juga nggak bisa keluar. Nah, saat itu kaum muslimin terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebingungan. Bagaimana cara menghadapi koalisi ini? Rasulullah dengan kaum muslimin berada di Madinah sendirian, sedangkan Madinah itu sudah dikepung. Mau di dalam kelaparan, keluar dibunuh. Gak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain pada saat itu. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idz ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum." Mereka, para musuh-musuh Islam itu datang dari atas sampai ke bawah. Artinya di seluruh aspek atau di seluruh keadaan itu sudah mencekam sekali. Artinya kaum muslimin pada saat itu sudah dalam keadaan yang sangat tertekan. Lalu digambarkan bagaimana keadaan kaum muslimin pada saat itu, idzaghatil absar. Mata itu sudah nggak karuan kemana. Udah mulai kebingungan. Ibu-ibu kalau misalkan sudah kebingungan, itu kan mata itu kan kemana-mana. Aduh ini gimana gitu kan, ngelihat sana, ngelihat sini. Udah panik. Udah nggak bisa berharap lagi mau kemana lagi. Mata mungkin hanya mampu berharap ke atas, berharap agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan. Wa balaghatil qulubul hanajira. Hati itu sangatlah sesak. Mau gimana lagi? Dalam keadaan panik, dalam keadaan lapar, kebingungan entah kemana, hati itu sudah mulai sesak. Nggak bisa lagi. Mau berharap kemana coba? Ibaratnya misalkan contoh, di kampung muka ini misalkan contoh. Di kampung muka. Isu-isu tentang isu-isu tentang pembongkaran lah dan lain sebagainya, itu kan sering kali terdengar. Sampai kita pun juga, penduduk yang ada di sini pun juga kebingungan. Mau keluar, kita pun juga punya tanggung jawab di sini. Mau berada di sini, kita pun juga kadang ada tekanan dan lain sebagainya. Kebingungan kita di sana. Sudah kebingungan, hati mulai sesak di dalamnya. Watadzunnuna billahi dzununa. Apa akibatnya? Akibatnya terkadang ada orang yang akhirnya bingung. Kenapa sih kok Allah Subhanahu wa taala nggak nolong kita? Kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Katanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang tertindas. Katanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dizalimi. Katanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang terus berkhidmat kepadanya. Kita sering ngaji, kita rajin sholat, kita rajin tahajud, kita selalu doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa keadaan kita seperti ini? Itulah yang dialami oleh orang-orang kaum mukminin pada saat itu. Di dalam mengalami kekeringan yang sangat luar biasa, di luar akan dibunuh, mereka akhirnya bingung. Melihat kemana-mana, hati terasa sesak, akhirnya mulai bertanya-tanya. Mereka mulai bertanya-tanya, mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Coba kita baca di ayat selanjutnya. Ada yang mau ganti baca? Silakan ibu-ibu. Ada yang mau bantu? Ayat 11? Mau dibantu ibu? Silakan. Ayat 11 Bu ya. Syadida. Ada terjemahannya Bu? Izin. Kalau ada terjemahannya izin dibaca. Baik, dengan sangat dahsyat. Baik, coba perhatikan. Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada saat itu diuji hati kaum muslimin. Pada saat itu diberi ujian hati-hati seorang yang mukmin dan digoncangkan hati dia dengan goncangan yang sangat luar biasa. Artinya,
Allah Subhanahu wa taala saat memberikan kesempitan di dalam kehidupan kita, Ibu-ibu sekalian. Saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kekurangan dalam diri kita, nggak tahu kita entah mau kemana lagi, maka itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Jangan buru-buru kita katakan Allah Subhanahu wa taala mengadab kita, jangan buru-buru, Ibu-ibu. Jangan buru-buru kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kita, jangan buru-buru. Kita katakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Kenapa? Karena sesungguhnya pada saat kita mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, pada saat itulah Allah sedang menguji mana yang betul-betul beriman sama Allah Subhanahu wa taala, mana yang khianat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita dalam keadaan terdesak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita masih husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, masih terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mukmin beneran. Berarti kita berada di dalam keimanan yang sesungguhnya. Tapi kalau pada saat itu kita sudah mulai bertanya-tanya, pada saat itu kita sudah mulai suudzon pada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala enggak menolong aku? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menindas aku? Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli terhadap aku? Maka sesungguhnya itu adalah cara syaitan. Justru syaitanlah yang telah berhasil untuk memberikan apa? Memberikan tekanan kepada kita. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita untuk terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya agar tadi kita mungkin mengalami kesulitan pada hari ini, tapi jangan sampai pada saat nanti kita di akhirat kita justru mendapatkan kesulitan yang sama. Kita menginginkan agar ya Allah cukup kesulitan ini di hari ini saja. Ya Allah cukup kesulitan ini di dunia saja. Ya Allah cukup kesulitan ini saya alami sendiri saja. Tapi setelah aku meninggal, setelah aku selesai, maka tolong jangan berikan aku kesulitan lagi ya Allah. Kita kembali lagi di surat Al-Anfal. Terima kasih ibu-ibu sekalian ya yang sudah membacakan dari surat Al-Ahzab. Kita kembali ke surat Al-Anfal tadi. 3 sifat kaum mukminin yang pertama adalah bahwa ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hati dia. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keimanannya bertambah, memuncak keimanan dia. Dan yang ketiga, dia bertawakal selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba perhatikan. Tadi bergetarnya hati karena mendengar Allah, bertambahnya keimanan karena mendengar ayat Allah, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, itu kan ibadah hati. Itu ibadah hati. Jadi artinya, ibu-ibu jangan pernah meremehkan ibadah hati. Jangan pernah merasa kalau toh misalkan orang rajin banget sholatnya, rajin banget sodakohnya, tapi ibadah hatinya itu tidak berjalan, suka nyinyir sama orang, gitu ya, suka gibahin orang dan lain sebagainya. Ini berarti tandanya sholatnya nggak ada artinya, ibu-ibu sekalian. Karena apa? Karena hatinya sudah kotor. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingin meletakkan, kalau kau ingin menjadi orang mukmin yang sesungguhnya, maka ibadah hati itu harus lebih kuat. Tanamkan terlebih dahulu ibadah hati kita, husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang-kurangilah suudzon sama orang lain. Ya. Rajin-rajinlah bertawakal. Dalam keadaan sulit, pasrahlah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi hal penting Ibu sekalian. Baru kalau kita sudah khatam ibadah hati kita, barulah kita masuk ke dalam ibadah yang sifatnya fisik di situ. Apa itu? Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Menjalankan sholat dan bersedekah. Ya. Jadi artinya ibu-ibu, ya, sebelum kita masuk ke dalam ibadah yang sifatnya teknis atau ibadah yang sifatnya langsung, sholat atau zakat, sedekah, baru kita sebelum itu kita harus memperbaiki ibadah hati kita. Ustadz, ibadah hati saya mungkin masih kurang Ustadz. Berarti kita nggak usah sholat dulu Ustadz. Enggak. Justru memperkuat ibadah hati itu dengan cara sholat. Ya,
Jadi jangan didikotomi, Ustaz, hati saya itu belum tenang, Ustaz. Hati saya itu masih kurang banget. Berarti saya nggak usah sholat dulu, Ustaz, karena saya mau memperbaiki hati dulu. Nggak kayak gitu. Justru dengan cara sholat, dengan cara ibadah, zakat dan lain sebagainya, itulah yang memperbaiki hati kita. Jadi jangan dipisahkan ibu-ibu sekalian. Ya, sholat dan zakat gunanya adalah untuk memperkuat hati, ibadah hati pun juga untuk memperkuat sholat di situ. Ya, karena sholat itu, kalau misalkan kita benar-benar sholat ini berharap agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, caranya gimana? Ya, caranya adalah kita harus meningkatkan kekhusyuan kita, ibu-ibu. Mentadaburi setiap bacaan-bacaan sholat. Kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita pada saat kita memulai sholat kita mengucapkan Allahu Akbar? Tujuannya apa? Tujuannya ya Allah semua ini kecil. Ya Allah semua itu kecil. Masalahku kecil, hartaku itu kecil, diriku ini kecil, keluargaku ini kecil, semua problem kehidupanku ini kecil. Hanya Engkaulah yang besar ya Allah. Maka saat kita mengucapkan Allahu Akbar di takbiratul ihram kita bersaksi bahwa sesungguhnya diri ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala bukan yang lain. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Karena Al-Fatihah seluruhnya berisikan tentang pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, semuanya berisikan tentang pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita untuk meminta kepada Allah, pertama itu harus memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Coba kalau toh misalkan ibu-ibu, anak-anak kita misalkan mau minta ke orang tuanya. Tapi mintanya itu kayak orang malak misalnya. Bu, duit. Nah, itu. Kita kan ngasih juga setengah hati di situ. Kamu ini enggak sopan. Kalau mau minta uang, ya dipuji terlebih dahulu wahai ibunda. Nah, gitu. Ibundaku yang tercantik, yang termanis. Belum diminta gitu ya. Udah dikasih duluan. Karena udah tahu gitu kan. Muji itu tujuannya buat apa? Tujuannya buat minta duit gitu. Ya kan? Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 gitu kan. Enggak ya. Ya, jadi itu kan yang biasa. Nah, artinya ibu-ibu sekalian. Kalau kita itu mau mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puji terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya. Itu adalah bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bentuk komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, setelah aku memujimu, diriku ini hanya untukmu ya Allah. Aku enggak peduli milik siapapun. Aku tidak peduli akan disiksa oleh siapapun, tapi aku hanya berkomitmen untuk hanya padamu ya Allah. Barulah setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, barulah ada doa di situ. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah, bukan jalan-jalan orang-orang yang tersesat, bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai di situ. Barulah di situ kita tahu bahwa tujuan sholat adalah untuk memperbaiki diri kita, ibu-ibu. Barulah di situ kita tahu kalau suatu sebenarnya untuk diri kita. Maka dari itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat itu adalah memperbaiki hablum minallah. Tapi alladzina yang tadi wa mimma razaqnahum yunfikun, memberikan infak, memberikan sedekah kepada saudara kita, itu adalah hablum minannas. Jadi untuk menjadi mukmin yang sesungguhnya, ibadah hatinya harus maju, hablum minallahnya harus baik, dan hablum minannasnya pun juga harus baik. Jadi kalau ada orang ibu-ibu ya, rajin sholat gitu ya, rajin sholat tapi suka gibahin orang lain, ya, ada orang yang rajin sholat tapi suka mencemooh orang lain, mencaci maki orang lain, nah itu berarti masih belum menjadi mukmin yang sesungguhnya. Maka saat dia sudah mendapatkan 5 sifat tadi, bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, bertambah keimanannya apabila dia mendengarkan ayat-ayat Allah, bertawakal kepada Allah, rajin melaksanakan sholat, rajin juga bersedekah, maka Allah sebutkan di ayat selanjutnya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Orang mukmin yang sesungguhnya yang memiliki 5 sifat ini.
Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ketika dia mendapatkan jabatan sebagai seorang mukmin yang sesungguhnya, apa yang akan dia dapat? Tadi 5 hal yang sudah dilakukan. Kalau 5 hal ini sudah dilakukan, dia mendapatkan jabatan sebagai seorang mukmin yang sesungguhnya. Lalu apa yang dia dapatkan? Pertama, Allah menyebutkan darajatun 'inda rabbihim. Allah akan tinggikan derajatnya. Siapapun Anda, siapapun kita, kalau kita mendapatkan jabatan mukmin yang sesungguhnya, Allah akan tingkatkan derajat kehidupan kita. Enggak peduli Anda keturunan siapa. Enggak peduli Anda itu anaknya siapa. Tidak peduli Anda itu dalam kondisi seperti apa. Tapi saat kita mendapatkan jabatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tinggikan derajat kita. Dan yang kedua, Allah menyebutkan Allah akan berikan ampunan kepada kita. Ibu-ibu, dosa kita itu banyak banget, ibu-ibu. Ya Allah. Kadang ada dosa-dosa yang kita itu nggak sadar kalau kita itu melakukan. Maka Allah akan titipkan ampunan kepada kita. Dan yang ketiga adalah Allah akan berikan rizki kepada kita. Wa rizqun karim. Akan memberikan rizki yang mulia. Maka ibu-ibu, saya ingin ngetes ya. Sifat pertama tadi apa? Sebagai seorang mukmin yang pertama adalah apabila disebut nama Allah dia bergetar hatinya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat Allah dia bertambah keimanannya. Dan yang ketiga adalah ketika dia bertawakal. Yang keempat, melaksanakan sholat dulu ya. Yang kedua, dia bersedekah. Berarti ada 5 ibu-ibu ya. Tolong diingat-ingat di situ. Nah, setelah dia melaksanakan kelima hal ini, dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, akan dapat apa? Derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan mendapatkan amplop. Ampunan, Bu ya, ampunan ya, bukan amplop. Ampunan. Dan yang ketiga adalah dia akan mendapatkan rezeki yang mulia. Baik ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai pengantar dari saya. Sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita agar kita bisa menerapkannya. Ingat ibu-ibu, ya. Ini pedoman. Ya. Ini adalah pedoman. Jadi kalau toh kita itu masih belum bergetar hati kita ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertanya, "Ya Allah, ada apa dengan hatiku?" Kalau keimanan kita itu belum bertambah saat mendengarkan ayat-ayat Allah, maka kita bertanya, "Ya Allah, ada apa dengan hatiku?" Kalau kita belum mampu untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tanya juga pada hati kita, "Ya Allah, ada apa dengan hatiku?" Tapi saat kita tidak bisa melaksanakan sholat, kita bertanya, "Ya Allah, ada apa dengan hatiku dan ada apa dengan fisikku? Kenapa kok aku ini punya fisik yang sehat tapi nggak bisa sholat?" Saat kita tidak mampu untuk bersedekah, kita pun juga harus bertanya, ibu-ibu sekalian, ada apa dengan diriku? Ada apa dengan hatiku? Ada apa dengan uangku? Ada apa dengan hartaku? Kenapa saya tidak bisa melaksanakan hal ini semua? Mungkin itu dari saya ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum nanti ada ada pesan terakhir yang akan saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian ya. Ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian, silakan. Ya kita gunakan beberapa waktu ini untuk pertanyaan. Silakan Ibu. Saya izin minum Bu ya, nggak apa-apa ya. Silakan Ibu. Udah meninggal. Baik. Baik. Ya, Masya Allah. Sudah Ibu pertanyaannya? Ada lagi?
Cukup ya? Masya Allah. Baik, ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama gini bu, pertama gini, kalau ibu tadi nanya, itu nggak apa-apa, itu harus. Ya, menanyakan hal itu harus. Jadi memang ya, kalau toh misalkan ada ya tadi gitu kan, ya mungkin laki-laki sama perempuan mungkin tinggal bareng misalkan seperti itu bu ya. Maka kan memang kalau toh kita itu untuk memastikannya, kita harus tanya ada surat nikahnya atau enggak. Sama misalkan contoh kalau toh misalkan kita lihat ada beberapa orang yang di hotel gitu bu ya. Di hotel-hotel syariah itu kan biasanya kalau toh misalkan ada laki-laki dan perempuan itu nginep, itu kan ditanya surat nikahnya mana. Pertama ditanya terlebih dahulu KTP-nya gitu kan. KTP-nya di situ ada statusnya, sudah menikah atau belum. Nah, dia sudah menikah atau belum? Ternyata tulisannya belum menikah. Nah, mungkin barangkali dia barusan ngurus baru penikah, baru punya buku nikah tapi belum ngurus KTP misalkan contoh seperti itu. Dia ditanyakan di situ. Dia ditanyakan kira-kira surat nikahnya ada atau enggak. Maka menanyakan surat nikah itu harus, Bu. Enggak berdosa di sana, Bu ya. Namun, ya Bu ya, namun kalau toh misalkan dia itu sudah bawa surat nikah fotokopian misalkan contoh ya. Sudah bawa fotokopian misalkan. Terus kalau toh ibu tahu misalkan ini orangnya baik-baik saja misalkan contoh ya, misalkan baik-baik saja. Atau misalkan kalau ibu cek KTP-nya misalkan ya, KTP-nya dia udah ada statusnya udah menikah atau belum di situ ya. Kalau toh misalkan kita katakan dia itu berzina atau tidak, maka jangan kita harus husnudon terlebih dahulu, Bu. Jadi kita sebagai seorang mukmin itu ya ketika melihat saudara kita itu jangan langsung kita ngecap, wah ini kayaknya belum menikah nih. Dia kayaknya itu berzina nih. Nah, itu jangan langsung seperti itu, Bu. Kita menanyakan surat nikahnya, kita menanyakan statusnya. Kalau dia bisa bawa bukti, ya, kalau dia bisa bawa bukti, alhamdulillah. Terlepas bukti itu kuat atau tidak, ya misalkan, ya bukti itu misalkan kuat atau tidak, ya sudah, minimal dia sudah bawa bukti. Tapi kalau toh kita menuduh dia itu berzina, itu nggak boleh, Bu. Ya, nggak boleh. Kita menuduh saudara kita berzina itu nggak boleh. Ya. Kalau toh dia udah bawa bukti, alhamdulillah. Karena gini, perzinaan itu Bu ya, dalam hukum persaksian di dalam Islam, terutama perzinaan, misalkan nih, kita ngelihat ada laki-laki sama perempuan masuk kamar, ya, masuk kamar misalkan, kita tahu nih dia belum menikah nih, belum menikah. Saya mohon maaf ya, mohon maaf sekali, mohon maaf. Kita ngelihat mereka, mohon maaf sekali, sudah tak berbusana misalkan. Mereka tidak berbusana. Ya. Melihat ada laki-laki perempuan masuk kamar, mereka sudah tidak berbusana. Pada saat kita melihat, kita itu nggak boleh mencap atau bukan memfitnah. Kita tidak boleh menuduh dia itu berzina. Mereka berdua itu berzina. Baru kita itu boleh mengatakan mereka itu berzina atau tidak, kalau kita benar-benar melihat mereka itu berzina. Kalau melihat secara jelas bahwa mereka berdua itu berzina, baru kita bisa memastikan atau bisa mengatakan bahwa mereka itu berzina. Tapi kalau cuma ngelihat misalkan, apalagi cuma masuk kamar doang misalkan, itu kita nggak boleh menuduh mereka itu berzina. Bahkan kalau cuma ngelihat mereka tak berbusana sama sekali, nggak pakai baju sama sekali, kita pun juga nggak boleh mengatakan, kamu itu zina ya, nggak boleh. Apalagi kalau misalkan perempuan Bu ya, perempuan itu kan biasanya mudah sekali difitnah. Ada seorang gadis, misalkan ada seorang gadis jalannya udah berubah, ini kayaknya udah pernah berzina ini. Itu nggak boleh Bu kayak gitu ya. Ya nggak boleh seperti itu. Ya jadi otomatis kalau ibu nanya nggak apa-apa, itu wajib harus bertanya seperti itu ya, untuk kepentingan agar bisa dipastikan benar nggak ini pasangan suami istri yang sah. Tapi kalau dia sudah membawa bukti misalkan, dia sudah bawa bukti, terlepas bukti itu kuat atau tidak, ya sudahlah, kita nggak perlu suudzon di situ. Kita nggak perlu suudzon di sana, kita anggap itu sudah selesai di situ, dan kita ya tadi mudah-mudahan dia benar-benar adalah pasangan suami istri yang sah di sana. Yang penting dia sudah bawa bukti, gitu aja Bu. Tapi kalau ibu mau nanya, ibu nggak dosa. Atau misalkan ibu mau mempertajam nih, misalkan tunjukin KTP-nya dong. Atau misalkan tunjukinlah surat nikahnya yang lebih jelas gitu ya, misalkan yang nggak ada coretannya di situ. Itu nggak apa-apa, tanyakan aja di sana. Ya ala kulihal ibu-ibu ya. Jadi
Oh gitu. Iya. Iya. Ya sudah nggak apa-apa Bu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada buktinya ya sudah diterima saja nggak ada masalah di situ. Sisanya husnudzon aja sama Allah, husnudzon aja sama dia. Mudah-mudahan memang beneran dia itu adalah pasangan yang sah. Justru khawatir kalau kita tuduh dia itu berzina Bu. Khawatirnya malah tambah kita yang dosa. Kita menuduh tanpa ada bukti di situ. Nah, khawatirnya di situ. Jadi kalau sudah ada bukti, alhamdulillah sudah. Bismillah. Urusan nanti dia itu benar dia pasangan yang sah atau tidak itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab. Ibu, ada pertanyaan lagi? Silakan. Enggak, Bu. Justru Ibu melakukan kewajiban di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih pahala insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Justru berpahala di sana, Bu ya. Melaksanakan kewajibannya, masyaallah. Baik, Ibu ada pertanyaan? Masyaallah, tabarakallah. Baik. Bang Jasin sampai jam berapa biasanya? Saya lama nggak di sini, jadi saya lupa. 9 atau jam setengah 10? Sampai setengah 10 ya? Sampai jam 10? Sampai jam 10? Masya Allah. Berarti kalau kayak gitu saya lanjutin aja dulu ini Bu. Saya lanjutin dulu aja. Baik, ibu-ibu sekalian. Saya lanjutin dulu ya. Saya kira sampai jam setengah 10 Bu. Mohon maaf sekali Bu. Baik, nanti silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan Bu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tadi saya sudah sama-sama tahu, kita sudah sama-sama belajar Bu. Ya, kita sudah sama-sama belajar tentang hati orang mukmin kan? Ya, hati orang mukmin. Nah, kita mau tahu perbandingan Bu. Mau tahu perbandingan. Terus hati-hati orang yang, ya, hati orang yang nggak beriman tuh kayak gimana sih? Ya, hati orang yang tidak beriman tuh kayak gimana sih? Coba ibu-ibu ya, yang bawa mushaf, buka surat Al-Hasyr. Ya. Yang bawa mushaf, yang bawa Quran, coba buka surat Al-Hasyr. Ya, bawa surat, apa itu? Kecoa ya Bu ya. Coba ibu-ibu buka surat Al-Hasyr. Ya. Sebentar. Surat Al-Hasyr di ayat yang ke-14. Al-Hasyr ayat ke-14 ya tadi ya, 14. 14 ibu-ibu. Ini sebagai perbandingan antara hati orang yang beriman sama hati orang yang tidak beriman. Surat Al-Hasyr ayat ke-14. Sebentar ibu ya, saya sambil buka juga. Ini surat ke-59 ibu-ibu ya. Surat ke-59. Ayat ke-14. 14 ibu-ibu. Baik, ada yang mau bantu saya baca? Silakan, Ibu. Konteks ayat ini adalah membahas tentang orang-orang Yahudi ketika berperang. Ya. Ketika mereka berperang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yuqatilunakum jami'a. Mereka itu tidak berperang seluruhnya kepada kalian. Artinya tidak memerangi kalian seluruhnya. Illa fi quram muhassanatin au min wara'i judur. Nah, perhatikan. Orang-orang Yahudi itu pada saat berperang, mereka itu berperangnya itu nggak suka adep-adepan, Bu. Hadap-hadapan ini mereka nggak suka. Jadi mereka itu cemen. Beraninya itu main belakang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka itu tidak berperang seluruhnya kepada kamu illa fi quram muhassanatin. Kecuali berada di tempat-tempat ya, quron. Muhassanatin aw min wara'i judur, atau berada di dalam belakang tembok. Coba kita perhatikan. Mereka itu ketika berperang, itu nggak berani berperang langsung melawan kita. Mereka itu menggunakan
menggunakan tembok. Mereka tuh di tempat yang jauh, mereka itu cuma beraninya berada di belakang kita. Artinya, kondisi mereka, hati orang-orang Yahudi, hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka itu berada di dalam keterbelakangan. Mereka bukanlah orang yang suka melawan langsung. Mereka itu hanyalah orang-orang yang cuma beraninya itu ngomong di belakang. Bukan orang yang berani untuk berbicara langsung di hadapan orang lain. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, kalau toh kita itu punya masalah dengan keluarga kita misalkan, atau toh kita punya masalah dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, maka ciri khas daripada orang yang mukmin itu adalah mereka yang berani untuk menyelesaikan masalahnya secara langsung. Mereka bukan tipikal orang yang berani main belakang. Bukan tipikal orang yang ingin menusuk di belakang. Itu bukan tipikal orang mukmin banget. Orang mukmin itu adalah mereka yang berani untuk menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebaikan, ucapanlah kebenaran walau itu pahit. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang itu tidak bertanya-tanya. Tujuannya itu agar orang lain itu tidak merasa ditusuk dari belakang. Makanya kenapa transparansi? Transparansi itu artinya benar-benar nampak deh, Bu. Itu harus diterapkan oleh setiap mukmin. Saya kasih contoh. Aisyah. Aisyah itu siapa, Bu? Istri Rasulullah. Aisyah itu beliau itu masih sangat belia. Ya, ibu tahulah kalau misalkan ibu dulu itu awal-awal menikah itu kan bucin banget kan sama suaminya gitu ya. Engkau adalah pujaan hatiku. Nah, gitu. Ya. Kamu itu curang, kenapa? Masa belum digombali, belum dipantunin udah cakep duluan. Wah, gitu. Nah, kan kalau masih muda gitu Bu ya, masih muda itu kan hatinya itu kan masih berbunga-bunga gitu Bu ya. Pengantin baru di situ. Tapi kalau udah tua itu kan mohon maaf Bu ya gitu kan. Udah pakai gue lo gitu. Bukan bukan Kanda sama Dinda lagi gitu ya. Baik. Nah, Aisyah itu gayanya seperti itu, Bu. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu punya beliau memiliki beberapa istri. Maka otomatis kan Rasulullah itu kan harus membagi secara adil kapan beliau bersama Aisyah, kapan beliau itu bersama bersama istri-istri yang lain, bersama Hafsah dan lain sebagainya. Maka Rasulullah itu punya cara, biasanya diundi. Ya. Misalkan contoh di malam hari ini, malam pertama misalkan sama Aisyah, yang kedua sama Hafsah, yang ketiga sama ini, yang ketiga. Seperti itu cara Rasulullah. Nah, kebetulan di malam pertama itu, Bu, waktu undian pertama yang keluar itu adalah Aisyah. Seneng dong Aisyah karena ditemani pertama kali oleh Rasulullah di situ. Nah, pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke bilik Aisyah, yang ke kamarnya Aisyah, ya namanya Aisyah masih muda ya. Aisyah bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau malam hari ini tinggal di sini bersamaku. Tolong jangan sampaikan kepada istri-istrimu yang lainnya kalau hari ini engkau bersamaku. Udahlah, hari ini cuma milik kita berdua saja gitu. Yang lain jangan dikasih tahu gitu kan. Biar kita berdua saja yang tahu bahwa kita sedang ada berdua di kamar ini." Wah, sampai kayak gitu, Bu. Artinya Aisyah itu ingin apa? Ingin agar istri-istri Rasulullah yang lain itu nggak tahu. Cuma berdua saja yang tahu bahwa malam ini itu milik berdua gitu loh. Tapi apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, inni bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajar. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sesuatu secara transparan, apa adanya. Engkau mungkin menginginkan agar
kita cuma berdua saja yang tahu, tapi aku tidak bisa. Aku harus menyampaikan kepada istri-istriku yang lain bahwa sesungguhnya pada malam hari ini aku sedang berada bersamamu. Apa tujuannya ibu-ibu? Coba bayangkan ibu-ibu ya. Kalau tahu misalkan Rasulullah nggak ngasih tahu ke istri-istri yang lain, kan pasti akan nanya semua, ini Rasulullah di mana ini gitu ya. Overthinking gitu Bu ya. Coba ibu-ibu kalau misalkan suaminya ngelayap entah kemana gitu kan. Di WA nggak jawab, di telepon nggak jawab gitu kan. Ngopi kemana, pikirannya kan udah kemana-mana itu Bu. Nah Rasulullah nggak mau kayak gitu, nggak mau istri-istrinya itu bertanya-tanya sedang kemana Rasulullah gitu. Apalagi di zaman dulu itu nggak ada WhatsApp Bu. Ya, kalau sekarang kan ada WhatsApp, dicari itu gampang. Apalagi kalau misalkan istrinya tuh bucin banget gitu kan ya, kirim posisi lokasi sekarang ada di mana gitu ya. Titik koordinat yang tepat. Kalau dulu kan nggak ada. Ya orang kan akhirnya bertanya-tanya gitu kan di mana. Nah maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua bahwa perlu adanya transparansi di situ. Perlu dikasih tahu bahwa posisi kita ada di mana. Gentleman nyampaikannya itu langsung. Orang-orang Yahudi, tipikal mereka itu adalah nggak gentleman. Ketika mereka berperang, beraninya cuma di belakang. Coba, sekarang kalau kita mau lihat orang-orang Yahudi sekarang, Bu. Orang-orang Zionis Israel sekarang. Beraninya apa coba? Beraninya itu mainnya itu main rudal. Perangnya itu adalah perang udara. Mereka nggak berani perang darat. Cuma gertakan-gertakan saja kami akan melakukan perang darat, tank-tank kami akan masuk di situ, kita akan perang darat dan lain sebagainya. Itu cuma gertakan-gertakan aja. Tapi mereka nggak pernah sampai sekarang pun untuk melakukan perang darat, nggak pernah sama sekali. Yang berani cuma melemparkan roket-roket, ya. Yang mereka berani itu cuma melemparkan rudal-rudal untuk membumi hanguskan orang-orang Palestina. Artinya ibu-ibu sekalian. Dan perlu tahu, di antara Gaza itu ya di Gaza itu kan orang-orang Israel itu kan membangun tembok-tembok. Ya, membangun tembok-tembok untuk membatasi ini adalah wilayah Gaza, ini adalah wilayah Israel. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala Maha benar. Allah menggunakan narasi bahwa orang-orang Yahudi, mereka itu ketika berperang itu di balik tembok. Dan pada hari ini mereka pun juga sama melakukan peperangan itu di balik tembok juga. Cemen mereka itu. Dan apa selain hati mereka itu tidak mampu untuk transparan kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ba'suhum bainahum syadid. Ya. Ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka itu sangatlah kuat. Jadi kita itu nggak perlu merasa inferior gitu, Bu. Gak usah merasa merendah. Waduh kita ini kita ini kaum muslimin itu lemah. Kita sebagai seorang mukmin kok ya lemah banget, gak bisa ngelakuin apa-apa, cuma bisa berdiam diri dan lain sebagainya. Jangan kita tuh merasa merendah, Bu. Mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, permusuhan antar mereka itu sangatlah kuat. Orang itu bisa bersatu kalau titik persatuannya itu adalah keimanan. Orang kalau tidak memiliki keimanan, dipastikan mereka pasti akan hancur. Orang yang tidak memiliki keimanan, itu pasti akan ada persaingan di dalamnya. Jangan kita mengira bahwa mereka yang kuat, itu tidak memiliki perseteruan antara satu dengan yang lainnya. Jangan pernah merasa bahwa kita doang yang berperang satu sama lain. Enggak. Mereka justru yang tidak memiliki keimanan dalam diri mereka, justru mereka saling hantam satu sama lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira bahwa mereka bersatu wa qulubuhum syatta, tapi sungguh hati mereka itu bercerai-berai. Artinya ibu-ibu, ini pesan dari saya kepada ibu-ibu sekalian. Jangan pernah putuskan tali silaturahim. Jangan putuskan tali silaturahim. Separah apapun permusuhan kita, separah apapun sakit hati kita kepada orang lain, jangan pernah putuskan tali silaturahim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada dua orang hamba Allah
yang sedang berseteru, yang sedang hubungannya tidak baik-baik saja, maka maksimal mereka diem-dieman itu cuma 3 hari. 3 hari 3 malam, itu maksimal. Selebih dari itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau misalkan kita lagi berantem gitu ya, itu maksimal 3 hari, Bu, diem-dieman. Nggak boleh lebih dari itu. Dan kata Rasulullah, yang pertama kali mendapatkan pahala atau yang mendapatkan pahala lebih banyak adalah yang pertama kali minta maaf. Sekalipun dia benar. Orang pasti akan merasa benar dengan pendapat dia. Tapi, kalau dia bisa menurunkan egonya, kalau dia mampu untuk menurunkan egoismenya, dan dia meminta maaf terlebih dahulu, itu lebih baik, ibu-ibu sekalian. Karena apa? Karena coba ibu-ibu sekalian, kita tuh kan kadang kalau merasa benar, oh dia dulu yang salah kok. Dia yang keliru kok aku yang minta maaf. Itu kan seringkali terbesit dalam pikiran kita. Seorang mukmin itu bukan melihat mana yang salah terlebih dahulu, bukan itu. Seorang mukmin melihat siapa yang meminta maaf terlebih dahulu, itu. Jadi kita nggak perlu merasa egois di situ, Bu, ya. Jangan pernah kita merasa angkuh bahwa diri kita itu adalah orang yang paling tersiksa. Kita ini kan hidup itu merasa bahwa diri kita itu yang paling tersiksa. Saya sudah dizalimi, saya sudah disakiti. Dengan gaya-gaya yang penuh dengan penyiksaan, kita nggak seperti itu, ibu-ibu sekalian. Jangan pernah meratapi diri kita, kalau ternyata diri kita pun juga banyak salahnya. Kalau kita masih punya banyak dosa, kita jangan pernah meratapi bahwa diri kita itu seakan-akan yang paling tersiksa di muka bumi ini. Nggak boleh gitu. Kita harus sadar bahwa kita milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah khawatir dengan itu semua. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kenapa kok orang-orang Yahudi, kenapa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu hatinya bercerai-berai? Kenapa mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya rusak? Kenapa? Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Orang yang berakal dia pasti tahu, dia lebih memilih persatuan daripada memilih perpecahan di sana. Itulah yang membedakan antara hati seorang mukmin dengan hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati seorang mukmin adalah hati yang penuh dengan optimisme. Hati seorang mukmin adalah hati yang penuh dengan keyakinan bahwa kalau toh saya sedih pada hari ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberi saya ketenangan. Maka wajar saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelumnya itu Rasulullah itu umroh. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam umroh. Tapi pada saat umroh itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk masuk di Mekah. Maka Rasulullah pada saat itu ketika hendak pulang ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy menginginkan ada yang namanya perjanjian. Perjanjian itu disebut sebagai perjanjian Hudaibiyah. Nah, perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Apa bunyi perjanjiannya? Bunyi perjanjiannya adalah bahwa 1, gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya apa? Tidak boleh adanya peperangan antara Mekah sama Madinah selama 10 tahun. 1. Yang kedua, apabila ada orang Mekah menuju Madinah, maka dia harus kembali lagi ke Mekah. Tapi, kalau ada orang Madinah yang pergi ke Mekah, dia nggak boleh kembali lagi ke Madinah. Itu yang kedua. Nah, dan ada perjanjian yang lain. Misalkan yang ketiga itu adalah boleh umroh di tahun depan, ya umroh di tahun ke depan, tapi umrohnya itu cuma 3 hari doang. Cuma dikasih waktu 3 hari. Ya, jadi umroh itu tidak boleh lama-lama. Jadi 3 hari ada di Mekah, lalu setelah itu harus pulang. Baik, itu adalah bunyi perjanjiannya, Bu. Akhirnya, di tahun depannya, Rasulullah memang benar. Waktu itu umroh cuma 3 hari saja, lalu balik. Nah, di perjanjian itu, ada perjanjian yang agak janggal. Umar waktu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau orang Mekah yang ke Madinah harus kembali ke Mekah, lalu orang Madinah yang mau ke Mekah nggak boleh kembali lagi ke Madinah,
Itu kan berarti merugikan kita ya Rasulullah. Kan rugi kita. Orang Mekah ketika mau ke Madinah, dia harus balik lagi ke Mekah. Tapi orang Madinah mau ke Mekah, dia nggak boleh lagi balik ke Madinah. Kan kita rugi nanti. Itu kan curang. Berarti nanti otomatis kita, orang-orang kita itu akan berkurang. Karena apa? Karena ketika dia ke Madinah, ketika dia ke Mekah, dia nggak boleh lagi balik ke Madinah. Orang-orang kita akan berkurang. Ayo perhatikan, apa hikmah di balik ini semua? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tahu, atau Abu Bakar pada saat itu memberikan tahu, wahai Umar, tahukah engkau kalau ada orang yang masuk Islam, ya, pernah nggak engkau menemukan orang masuk Islam lalu dia keluar dari keislamannya? Nggak pernah. Jadi saat ada orang Madinah yang ke Mekah dan dia tidak kembali lagi ke Madinah, justru itu bagus. Karena apa? Karena dia akan berdakwah di Mekah. Tapi pada saat orang ke Mekah, dia ke Madinah, kita akan dakwai dia. Sehingga dia masuk Islam. Saat dia harus kembali ke Mekah, dia akan berdakwah juga di Mekah. Justru itu adalah keuntungan dari kita semua. Maka maha benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjanjian itu justru menguntungkan kaum mukminin. Perjanjian itu dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy untuk gencatan senjata selama 10 tahun. Tujuannya apa? Karena orang-orang kafir Quraisy itu sudah kewalahan. Di perang Badar kalah. Di perang Uhud tidak menang. Di perang Ahzab kalah juga. Maka mereka butuh untuk membalikkan ekonomi mereka. Makanya selama 10 tahun itu mereka mencoba untuk menguatkan ekonomi. Rasulullah kondisi Madinah ekonominya bagus. Maka di antara waktu perjanjian tadi, di gencatan senjata tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun relasi dengan negara-negara yang lain, membangun relasi dengan membangun relasi dengan Romawi, membangun relasi dengan Persia dan lain sebagainya. Sampai dalam satu kejadian orang-orang kafir Quraisy berkhianat dengan perjanjian ini. Karena ada satu kabilah Madinah, ya kabilah orang-orang Madinah itu yang dibunuh oleh orang-orang kekuasaan orang-orang Quraisy. Saat itu bocorlah informasi itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang Quraisy telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tadi, yang di mana tidak boleh ada peperangan, justru mereka membunuh orang-orang kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat strategi perang, tapi perangnya itu sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah itu nggak mau mengobarkan bendera perang di situ sehingga orang itu musuh akan bersiap-siap, enggak. Tapi Rasulullah itu datang mau secara sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba udah sampai di depan Mekah aja gitu. Ternyata benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya berjalan hingga di gerbang Mekah. Sampai akhirnya ada penjaga gerbang Mekah yang melihat kok ada obor di situ. Kok ada bendera di situ. Pas dilihat ternyata benar di sana ada tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mulai kalang kabut di situ. Kebingungan karena jumlah pasukan yang besar datang secara tiba-tiba untuk menyerang Makkah. Kebingungan. Orang-orang kafir Quraisy akhirnya mengirimkan Abu Sufyan untuk bernegosiasi. Untuk bernegosiasi karena Makkah tidak mungkin bisa menang pada saat itu. Abu Sufyan bernegosiasi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, mau sampai kapan lagi engkau seperti ini? Mau sampai kapan lagi engkau berada di dalam kekufuran? Sudahlah, engkau tahu kekalahanmu. Sudahlah engkau tahu bahwa sesungguhnya akidah Islamlah yang benar. Masuklah Islam sekarang, maka engkau akan berada di dalam keamanan. Maka pada saat itu Abu Sufyan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadatlah Abu Sufyan dan Abu Sufyanlah masuk Islam. Tapi saat itu Abu Sufyan tidak mau menunjukkan langsung kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa dirinya masuk Islam. Kenapa? Karena kalau Abu Sufyan langsung menunjukkan dirinya masuk Islam, akan dibantai Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan menyembunyikan keimanannya dan masuk ke dalam Mekah,
dan mengatakan kepada seluruh penduduk Mekah bahwa Muhammad akan masuk ke dalam Mekah dan kita tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah dan di depan Ka'bah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pidato dengan pidato yang sangat luar biasa besarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin." Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka sesungguhnya dia aman. Siapa yang masuk ke Baitul Haram, di Masjidil Haram, maka dia aman. Tidak ada satupun yang akan dibantai di dalamnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato di situ. Pidato yang sangat luar biasa, ini perhatikan ibu-ibu sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku ibnun karim, min ibnin karim. Aku adalah anak yang baik. Aku adalah keluarga dari keluarga yang baik. Kalian semua tahu bahwa aku adalah orang yang jujur. Kalian semua tahu bahwa aku adalah orang yang benar. Kalian semua tahu bahwa sesungguhnya aku selalu berada dalam kebenaran. Rasulullah menyebutkan bahwa dirinya adalah pribadi yang jujur. Rasulullah menyebutkan bahwa pribadinya adalah pribadi yang benar. Dan orang-orang kafir Quraisy mengakui bahwa Rasulullah itu adalah orang yang baik. Karena kalian tahu bahwa aku adalah orang yang baik, lalu kenapa kalian mengusir aku? Mengapa kalian menghancurkan aku? Mengapa kalian menjauhkan aku dari negeri yang aku cintai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terheran-heran kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy mencintai dirinya, dalam arti orang kafir Quraisy tahu bahwa dirinya adalah orang yang baik. Diri Rasulullah adalah orang yang terbaik. Tapi kenapa mereka justru mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Idhabu, pergilah kalian semua. Fa'antumul tulaqa. Pada hari ini kalian semua bebas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memendam rasa sakit yang sangat luar biasa, memendam hati yang lelah karena diusir oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi pada saat ada kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil untuk menangkan di Mekah, Rasulullah justru memaafkan semua orang-orang kafir Quraisy. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ini semua? Pertama, dari perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa terkadang kita harus memberikan sebuah perjanjian yang seakan-akan menyenangkan musuh, tapi sesungguhnya itu adalah strategi untuk menghancurkan musuh. Yang kedua, terkadang saat kita mau memberikan perlawanan kepada orang lain, atau pada saat kita hendak memberikan edukasi kepada orang lain, kita kadang itu nggak perlu menunjukkan diri kita, saya itu mau ngasih tahu kamu, saya itu mau ngajarin kamu. Kita nggak perlu. Terkadang kita perlu menggunakan dakwah-dakwah yang sifatnya itu lebih soft, sifatnya itu lebih lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Madinah menuju Mekah tanpa diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar memberikan perlawanan yang tidak nampak. Maka dari itulah perlunya kita untuk perlunya diri kita untuk apa, ibu-ibu sekalian? Untuk bisa memberikan edukasi yang terbaik dengan cara apa? Dengan cara yang pelan-pelan. Gak usah kita tuh pengen ceramah gitu ya, ceramah dan lain sebagainya, gak perlu, Bu. Cukuplah beberapa orang saja yang mungkin memiliki kompetensi untuk bisa berceramah. Tapi pada saat kita ada di tengah masyarakat, perlunya diri kita untuk memberikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga adalah, maafkanlah orang lain. Mungkin orang lain punya pengalaman menyakiti kita, ibu-ibu sekalian. Mungkin orang lain punya pengalaman untuk apa? Menghancurkan diri kita. Tapi perhatikan ibu-ibu sekalian, seorang mukmin adalah orang yang pemaaf. Seorang mukmin adalah orang yang mampu untuk memberikan rasa maaf kepada orang lain sekalipun orang lain itu selalu menyiksa kita. Ibu-ibu, mungkin kita punya dendam dalam hati kita. Mungkin kita punya rasa tidak nyaman dengan orang lain. Tapi perhatikan ibu-ibu sekalian, bahwa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah dendam.
Yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan membalas keburukan dengan keburukan. Yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membalaskan keburukan dengan kebaikan. Balaslah semua keburukan orang lain dengan kebaikan, ibu-ibu sekalian. Jadilah kita pembeda dengan orang lain. Mungkin orang lain akan memberikan keburukan kepada kita, tapi kita sebagai seorang mukmin harus membalas itu semua dengan kebaikan, karena sungguhnya itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah perlawanan kepada siapapun, tapi perlawanan yang terbaik. Kalau diri kita disiksa, maka balaslah dengan kebaikan. Tapi kalau kita disiksa terlebih terus-menerus, kita pun juga terkadang dibolehkan untuk memberikan perlawanan. Ada orang yang terkadang bertanya kepada saya, pernah ada satu pertanyaan kepada saya itu, Ustaz, saya itu terus berbuat baik kepada dia ya Ustaz. Saya terus berbuat baik kepada dia, tapi dia itu terus-menerus berbuat buruk kepada saya. Lalu bagaimana solusinya Ustaz? Boleh nggak sih Ustaz saya itu membalasnya? Kita boleh membalas, tapi juga dengan balasan yang baik, ibu-ibu sekalian. Antara husnudzon dengan bodoh itu ya Bu ya, itu beda tipis Bu. Ya, kadang kan ada orang itu yang dibodohin itu Bu. Mohon maaf, terkadang muda-mudi gitu ya. Muda-mudi atau terutama yang perempuan itu kan terkadang seringkali dibodohi oleh lelakinya gitu. Orang-orang yang pacaran itu kan kalau udah bucin itu kan udah semuanya itu dianggap baik. Dia terlalu husnudzon sama pacarnya, padahal ya dibodohin gitu loh. Nah, maka dari itulah gitu, husnudzon sama bodoh itu beda tipis, Bu. Jadi kita harus berhusnudzon kepada orang lain, tapi jangan sampai kita bodoh di situ. Maka dari itu ya, ada waktu 15 menit kurang lebih ya untuk kita gunakan tanya jawab insyaallah. Saya simpulkan, seorang mukmin adalah mereka yang terus berada dalam posisi kebenaran dan siap untuk ya tadi, membalas semua keburukan dengan kebaikan. Mereka seorang mukmin adalah mereka yang siap untuk mengucapkan kebaikan sekalipun itu pahit. Qul haqqu walau kana murran. Seorang mukmin adalah mereka yang terus berada di garda yang paling terdepan untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Bukan yang sukanya main belakang. Itu bukan seorang mukmin yang sesungguhnya. Seorang mukmin yang sesungguhnya adalah mereka yang terus memberikan militansi mereka hanya kepada orang mukmin dan memberikan toleransi kepada kira-kira orang-orang yang keliru di sana. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf Ibu. Silakan kalau ada tanya jawab kita gunakan beberapa waktu ini untuk tanya jawab 15 menit insyaallah. Silakan Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Wah, masyaallah. Aku udah ngantuk, Bu. Udah ngantuk ya Allah. Insyaallah habis ini enggak jadi ngantuk, Bu. Baik. Baik, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita sudahi aja, Bu.